dari capres nomor urut nomor 1, dan izin beliau Sang Hyang Nursuwana sampean Hanoman bantu menarik menghadirkan kodam dari Bapak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Izin beliau Sang Hyang Nursuwana kodam dari Bapak Anies Baswedan. Mohon kehadirannya untuk komunikasi saat ini. Dimanapun sampean berada, dalam wujud apapun, dimanapun berada, mohon masuk untuk mediator dari Pak Hanoman dan kodam kami. Silakan kembali ke tempat kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Hanya terikat dalam tubuh mediator, tidak menyerang, tidak wujudnya seperti manusia. Wujudmu apa ini? Iya, sekarang wujudnya seperti manusia, duduk tenang. Allah. Suaranya diperbesar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah muslim sampean? Bangsa apa? Jin apa siluman? Siluman. Loh, sampean kodamnya siapa? Kok kodamnya yang masuk siluman? Ada berapa banyak kodamnya? Banyak sekali. Banyak sekali. Berkembang biak. Kalau Bapak Anies itu terah mana? Orang biasa. Orang biasa. Bukannya kalau pemimpin-pemimpin itu ada jiwa pemimpin dari leluhurnya? Kayangan? Bukan dari kerajaan. Oh, dari kayangan. Nah, dari siapapun terahnya tidak jadi patokan seorang pemimpin ya. Kalau orang biasa menjadi orang yang bijak ya bisa juga. Tapi kalau sampean yang ketarik ke sini, ada berapa jenis kodam beliau? Saya rajanya ular. Rajanya ular. Oh, tugas sampean apa untuk mendampingi beliau? No, jangan seperti itu. Kau tahu karakter kami seperti apa? Yeah. Berarti sampean yang bisik-bisik hal yang tidak baik. Termasuk saya. Suara ini diperbesar, sallallahu diproteksi jika bohong dusta hancur sampean. Kalau kemarin Pak Prabowo itu dari pendampingnya seorang patih, tapi saya tidak menyebutkan patih dari mana. Dan tadi Pak Ganjar itu Hanoman, sampean siluman ular. Dari 3 karakter itu yang paling kuat siapa? Patih. Nah, ini sampean itu kan mendampingi beliau. Tugas utama sampean untuk apa? Untuk berbicara. Setiap perkataan yang keluar itu karakter saya. Nah, sampean lebih menguasai jiwanya. Jadi manusia itu punya kodam masing-masing ya, kodam baik atau negatif. Pelit. Nah, biar mudah bicaranya, saat ini sampean terkunci, ada stempel dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana dalam tubuh sampean maupun semua pasukan sampean. Dan semua sifat negatif sampean hilang. Celing. Pibes sampean saat ini adalah pibes itu ya nggak tahu, saya ngikutin yang di berita pibes katanya. Pibes sampean positif nanti membisiki hal-hal positif. Jadi pemimpin yang jujur buat Bapak Anies, yang bijaksana, yang penuh tanggung jawab, ekonomi buat rakyat ataupun buat pengusaha juga adil. Ya, tidak saling tidak menguntungkan satu pihak, tapi ya pengusaha juga merekrut karyawan pribumi ya.
dan bibit-bibit unggul dalam kategori industri, dalam teknologi diangkat, dijadikan sesuatu yang untuk memajukan Indonesia. Jadi jangan dengan selalu dengan produk-produk luar ya. Maupun sampean Kodam Bapak Anies, Bapak Ganjar, dan Bapak Prabowo nanti bareng sama-sama pibesnya itu halal positif, memajukan ekonomi, memajukan kemajuan daerah-daerah, bukan berarti maju dengan hal-hal yang tidak baik, tapi lebih ke sarananya diperbaiki, buat transportasinya biar mudah dalam berkendara, karena aksesnya ada yang dengan laut ya, mudah-mudahan ada yang bisa, misalkan dermaganya diperbaiki, daerah-daerah sistemnya mulai diperbaiki. Nah itu tugas-tugas nanti kodam-kodam membisiki, entah itu kodam dari Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Gimana sekarang? Sampai mau gimana lagi? Nggak bisa sampai nanti. Bisa saja saya membisiki seperti itu. Tapi di belakang tuan saya ini banyak sekali rencana-rencana besar yang menjerumus ke arah tidak baik untuk negara ini. Ya, mudah-mudahan dengan sampean pibesnya positif, semoga masukan yang sifatnya tidak baik itu ya bisa diminimalisir, bisa ditangkal. Ya mudah-mudahan. Saya sifatnya dari dalam. Nggih. Kalau mereka sifatnya pertemuan secara fisik. Nggih. Ya, banyak umat Islam yang ingin mendirikan negaranya, merayu-rayu supaya ini jadi, agar negara khalifah terbentuk. Negara khalifah yang seperti apa? Negara Islam. Islam yang seperti apa? Ya menurut mereka orang-orang sekitar Anies, kelompok-kelompok yang dulu dibubarkan sekarang mengaung-ngaung, mengajukan, membela Anies. Ketika Anies sudah jadi, kelompok itu akan dibuka kembali yang dulunya sama Bapak Presiden yang dulu dibubarkan. Saya sudah mendengar cerita semuanya. Ada udang di balik batu, ada dukungan tapi ada timbal baliknya. Nah itu, semua politik yang seperti itu, entah itu 01, 02, 03 kan sama itu. Tapi ini kejam. Ya masalah itu nggak usah dibuka. Ya itu bangsa kalian, saya hanya mendengarkan saja. Kita pibesnya positif, dan saya kan tujuan saya memanggil sampean Kodam pendamping dari Bapak Prabowo, Pak Ganjar maupun Pak Anies itu agar sebagai penyaring. Jadi biar banyak masukan apapun yang mereka, karena mereka pasti memberikannya pandangannya positif, padahal ada sesuatu rencana yang tidak baik, misalkan entah itu 02, 01, 03, ya seperti itu, berkepentingan dengan diri mereka sendiri pendukung, atau ya hal lumrah umum mungkin ya. Jadi kita dukung, oke, mau dikasih apa gitu. Itu kan di kehidupan sehari-hari pun banyak. Nah, kenapa kok saya manggil 3 pendamping dari 3 paslon ini? Tujuannya agar dari pendamping ini sebagai membantu menyaring hal-hal yang negatif yang masuk ke dalam ruang lingkup mereka itu, dibantu distabilkan. Stabilkannya dengan apa? Ya, jika ada yang masuk, bantu dipilah-pilah. Jadi tidak langsung ngambil keputusan. Sampai bisiki, ini loh misalkan keputusan ini diambil, dampaknya akan besar seperti ini. Nah itulah kenapa saya sugesti kalian buat hal-hal positif. Jadi masalah nanti bisa atau tidak, itu kan semua atas kehendak Allah. Baik buruk pun itu atas kehendak Allah. Setidaknya sampean berjuang memberikan hal-hal positif. Ya,
Begitupun dengan orang disantet, kok saya kena santet, saya rajin ibadah segala macam. Ibadah itu bukan jaminan kena santet. Yang ibadah aja kena santet, apalagi yang tidak. Nah itu pun yang menentukan Gusti Allah. Kalau Allah menghendaki sampean kena santet, ya orang ini rajin ibadah, itu sebagai ujian naik derajat. Nah kalau orang ini nggak sholat kena santet, berarti itu katakanlah ajab. Itu kan bedanya antara ajab, ujian, sama naik derajat. Begitupun sampean nanti banyak masukan-masukan yang positif bagi pandangannya baik di hadapan umum, tapi secara di belakangnya mereka punya berkepentingan lain menutupi sebuah kepentingan, sampai dibantu digedor hatinya Pak Anies agar jangan ngambil keputusan ini, dipikirkan ulang-ulang, yang entah itu sampai datang lewat mimpi ataupun kiriman-kiriman ataupun bisikan-bisikan yang lain, sampai bantu proteksi, bantu dihajar, bantu disingkirkan pikiran-pikiran seperti itu. Dan power sampean bertambah setiap sampean melakukan kebaikan, power sampean itu akan bertambah di atas mereka 10 kali lipatnya. Misalkan yang datang rombongan nih mau tawuran bangsa goib, mau bisik-bisiki Pak Anies, ada katakanlah ada 10.000 jin yang ingin membisiki kiriman dari A, B, C ini. Ya sampean sendirian pun lawan 10.000, kekuatan sampean 10 kali lipatnya. Apalagi ditambah dengan pasukan sampean nanti. Sekarang pun sudah banyak kiriman itu Yeah. yang menaruh-naruh kodam kepada Anies. Ya itu tadi orang-orang ahli ibadah katanya. Ya biarkan saja. Biarkan saja, saya masa sama bekerja di dalam tubuhnya. Iya, sampean mereka biarkan, tapi sampean lebih fokus ke Pak Aniesnya biar dibisiki-bisiki hal yang baik. Selebihnya ya kita pasrahkan ke Gusti Allah. Saya akan mengislamkan sampean, silakan sampean panggil teman-teman sampean maupun kodam-kodam yang ada tubuh Pak Anies biar disempurnakan Islamnya. Yang kafir yang tidak mau. Ya biarkan saja, nanti sampean kemplang jagat gitu. Panggil yang fasik saja. Maka sampean bisa manggil semuanya, yang mau yang tidak mau nanti terpental. Jadi buat semuanya ya jangan jadi patokan, wah ini kodamnya ini, pendamping ini, enggak, semua punya porsi masing-masing. Mohon maaf saya agak pilek sedikit ya. Punya peran masing-masing, semua ya punya berkepentingan masing-masing. Mau dikemanakan? Dikumpulkan di sini, depan sampai ada wadah, yang kabur meledak hancur langsung. Jadi kalau ingin belajar jadi pemimpin ya seperti Umar bin Khattab ya, yang beliau itu tidak memakai fasilitas pribadi untuk kepentingan di luar pemerintahan. Ya, belajar amanah, jujur, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq ya, yang jujur, kejujuran, dipercaya. Sudah. Saya ajak sahadat sampean dan nanti di sini dikomando bareng-bareng. Nanti sampean lebih enak badannya. Sampean mau tunduk nggak dengan Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana? Ya, saya tunduk. Ya udah. Ya kun saya bersada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masukkan rukun iman, rukun Islam, awalnya dari beliau lengkap dalam kolbu kalian masing-masing. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Gimana sekarang? Rasanya lebih enteng kan sampai? Kekuatan saya yang dulu tidak ada. Enggak, harus kekuatan itu kan kekuatan dari iblis. Fokus sampai ibadah, bisiki hal yang baik, bantu sebagai penyaring bisikan-bisikan yang tidak baik. Nah, nanti Saya hanya sebatas membantu yang saya bisa. Keputusan ada kepada Tuhan saya. Karena Tuhan saya karakternya persis seperti saya. Saya hanya membantu saja. Ya mudah-mudahan dengan Islamnya sampean karakter beliau pelan-pelan jadi seperti hal yang baik. Tidak mudah kecuali dia Ya, bedakan. minta sama Allah karena yang semua yang menentukan Gusti Allah. Oke, terima kasih ya atas waktunya, atas kehadirannya. Buat semuanya yang di rumah yang menonton ini bukan tayangan yang seperti ini, hanya sebuah konten, hanya sebuah ilustrasi, hanya sebuah acting dan tidak dibenarkan. Ya hanya hiburan ya, hiburan semata. Jika kalian suka dengan nomor 1 ya silakan, nomor 2 ya silakan, nomor 3 silakan, nomor 5 pun ya silakan. Tidak masalah ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan presiden yang jadi nanti siapapun jadi presiden yang baik, bijaksana, mensejahterakan rakyatnya, daerah-daerah yang terpencil yang belum ada listrik segera ada listrik, dan memberikan edukasi yang baik, manfaatkan sumber daya manusianya, wisatanya, alamnya digunakan dengan bijak tanpa merusak alam itu sendiri. Mudah-mudahan hal baik buat kedepannya. Oke, terima kasih. Bolehkah saya berpesan? Silakan. Gunakanlah hati kalian yang paling dalam. Jangan ikut-ikutan. Jangan terprovokasi, pilih ini, ikut ini, pilih itu, ikut itu. Sesuai dengan hatinya masing-masing. Dan berdoa yang terbaik untuk bangsa ini dan untuk agama ini, untuk semua agama, untuk semua makhluk yang ada di negara ini. Bareng-bareng berdoa. Saya pun akan membisiki Tuhan saya seperti itu. Terima kasih. Monggo sampean kembali ke tempat sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.